Seorang pria dan wanita yang bertemu pada tahun 1953 bersatu kembali setelah lebih dari setengah abad. Pada tanggal 21 September 2010, Biro Urusan Sipil Xiamen menyambut sepasang pengantin baru yang lanjut usia. Li Dani yang berusia 83 tahun dan Yuan Dibao yang berusia 82 tahun. Mereka memiliki senyum dan kebahagiaan termanis yang menulari semua orang yang menghadiri upacara pasangan itu. Li Dani dan Yuan Dibao adalah lambang cinta sejati yang sempurna, dan mereka telah menyentuh hati banyak orang. Mereka bertemu ketika mereka masih berusia 20-an, berpisah, dan tidak bertemu satu sama lain selama 55 tahun. Waktu dan usia tidak menghentikan mereka untuk menemukan satu sama lain. Bahkan di seberang lautan, mereka akhirnya bersatu kembali. Zhejiang Medical College menyambut sekelompok mahasiswa baru pada bulan September 1953. Yuan Dibao adalah salah satunya. Saat itu Yuan berusia 25 tahun. Mengabdikan dirinya untuk belajar bahasa asing dan mengambil bahasa Rusia sebagai mata pelajaran pilihannya. Li Dani juga berada di kelas yang sama, dan dia adalah seorang guru setengah Tionghoa Prancis. Li Dani yang berusia 26 tahun lulus dari jurusan bahasa asing Universitas Zhejiang dan fasih berbahasa Inggris, Prancis, Rusia, dan Mandarin. Dia adalah guru teladan bagi banyak siswa. Yuan muda langsung tertarik padanya karena sifatnya yang cerah, matanya yang indah, dan caranya berpakaian. Perasaan yang sama dirasakan oleh Li Dani. Dani juga memperhatikan bocah cerdas yang duduk di dekat jendela, mendengarkan kelasnya dengan penuh perhatian. Dia adalah Yuan Dibao. Saat kelas bahasa Rusianya berkembang, Yuan menjadi perwakilan dari mata pelajaran tersebut, dan dia memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan guru Dani. Karena minat Yuan terletak pada bahasa asing dan bahasa Inggris tidak ditawarkan di universitas pada saat itu, Li Dani menawarkan diri untuk mengajarinya dan memintanya untuk datang ke rumahnya setiap akhir pekan. Li Dani tinggal bersama orang tuanya saat itu, dan telah tinggal di Tiongkok sejak dia masih kecil. Ayahnya adalah seorang musisi Tiongkok dari Mexian, Guangdong, dan ibunya orang Prancis. Yuan Dibao berasal dari Shanghang, Fujian. Kebetulan ayah Yuan dan Li Dani sama-sama orang Tionghoa Hakka. Yuan ngobrol dalam dialek Hakka dengan ayahnya Li Dani ketika Yuan berada di rumah Li Dani selama menjadi tutor bahasa Inggris. Untungnya, Yuan sangat disukai oleh keluarga Li Dani. Li Dani dan Yuan Dibao memiliki banyak minat, hobi, dan topik yang sama untuk dibicarakan. Pada tahun 1955, Li Dani memperhatikan bahwa semangat dan keceriaan telah hilang dari wajah Yuan dan dipenuhi dengan kesedihan. Ternyata Chengdu West China Medical College akan bergabung dengan jurusan Yuan Dibao. Dia harus pergi ke Chengdu untuk melanjutkan studinya, yang berarti dia akan berpisah dari Li Dani. Pada hari sebelum Yuan Dibao berangkat ke Chengdu, dia membeberkan rahasianya kepada Li Dani. Sebuah rahasia yang membuatnya lebih sedih daripada berangkat ke Chengdu. Sebulan sebelum dia masuk Universitas Zhejiang, saudara perempuannya telah mengatur pernikahan untuknya. Dia belum pernah bertemu calon istrinya. Jadi bagaimana bisa dia mencintainya? Kakak perempuannya juga menikah melalui perjodohan, tetapi kakaknya tidak menyesali keputusannya untuk menikah dengan pria yang dijodohkan, karena itu adalah tradisi keluarga mereka. Dan Yuan Dibao harus mengalami nasib yang sama. Li Dani bereaksi dengan bijak dan dewasa setelah mengetahui rahasia Yuan. Dia berkata, "Saya tidak berhak membangun kebahagiaan saya sendiri di atas kemalangan wanita lain dan merampok kebahagiaan orang lain. Hasilnya tidak dapat saya terima." Sekembalinya ke rumah pada hari yang sama, dia memberitahu ibunya tentang rencana Yuan dan bagaimana dia bereaksi terhadap situasi tersebut. Ibunya setuju dengan Li Dani dan berkata, "Kamu benar tentang keputusanmu. Kamu tidak memiliki tempat untuk menghancurkan takdir seseorang." Sejak saat itu, keduanya memutuskan untuk berteman saja, sedekat kakak adik. Meskipun dia terluka, Li Dani memberitahu Yuan Dibao,
Kamu harus merawat istrimu dengan baik. Cinta seharusnya tidak egois, tetapi rasional dan baik hati. Lidani dan Yuan Yibao masih terus berhubungan selama beberapa bulan berikutnya melalui surat. Meski setahun kemudian, Lidani pergi bersama keluarganya dengan kapal ke Prancis. Sementara itu, setelah menyelesaikan studinya, Yuan kembali ke Xiamen dan membangun keluarga bersama istrinya, Huang Xiushu. Dia mencintai dan menghormatinya dan memberikan sebagian besar gajinya kepada istrinya, sehingga dia hanya memiliki sedikit uang saku. Lidani sekarang hanyalah kenangan indah baginya, dan dia menjalani kehidupan keluarga yang baik dengan orang-orang terhormat di sekitarnya. Yuan Yibao adalah pria yang bertanggung jawab. Tahun-tahun berlalu, dan Yuan serta istrinya memiliki 3 putra. Dia mengirim foto keluarga ke Lidani di Prancis, disertai dengan surat yang meyakinkannya bahwa dia bahagia dengan keluarganya. Lidani menunjukkan foto itu kepada ibunya yang mengagumi keluarga cantik yang dicapai Yuan. Ibunya memberitahu Lidani, "Jangan khawatir, Yuan Yibao menjalani kehidupan yang sangat bahagia sekarang." Dan Lidani menjawab, "Hati saya telah tenang, saya tidak lagi patah hati." Lidani tahu bahwa membesarkan anak tidaklah mudah. Meski Lidani tidak punya banyak uang, dia tetap mengirimkan paket ke Yuan di Cina yang berisi susu bubuk dan mainan untuk anak-anak. Kehidupan Lidani tidak langsung bahagia dan mudah ketika dia tiba di Prancis. Status ras campurannya menjadi incaran banyak orang. Lebih buruk lagi, kerabat Prancisnya sendiri. Dia hanya mendapat dukungan dari neneknya di saat menjalani masa-masa sulitnya. Setelah 4 tahun, Lidani memperoleh status kewarganegaraan Prancisnya dan mulai bekerja sebagai stenografer. Dia bekerja selama 10 tahun untuk dapat menghidupi keluarganya. Lidani tidak dapat melupakan akarnya di Tiongkok, tempat ia dibesarkan, dan memutuskan untuk berkontribusi ke Prancis tentang budaya dan warisan Tiongkok. Ia menjadi asisten guru bahasa Mandarin di Universitas Lyon pada tahun 1973. Pada usia 53 tahun, ia menerima gelar PhD dalam sinologi, studi tentang bahasa Tionghoa, sejarah, adat istiadat, dan politik dari Universitas Paris 7. Dia menjadi profesor tetap di Universitas Lyon 3. Menunda pensiunnya, Lidani menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Cina-Prancis, mempromosikan pertukaran budaya antara Cina dan Prancis. Lidani tetap melajang dan belum menikah. Dia hanya memiliki 1 orang di hatinya, Yuan Yibao. Meskipun dia menghormati kehidupan keluarganya yang tenang dan diam-diam memendam cintanya pada Yuan. Di sisi lain, Yuan tidak tahu tentang keadaan Lidani di Prancis. Komunikasi antar keduanya berhenti pada tahun 1965 karena keduanya sibuk. Mereka tidak dapat saling mengirim surat lagi. Di Cina, Yuan Yibao selalu berpikir bahwa dia bisa hidup bahagia menikah dengan istri dan 3 anaknya. Sayangnya, pada tahun 1994, istri Yuan menderita kanker gusi. Selama sakitnya, Yuan selalu berada di samping tempat tidur istrinya, menyiapkan semua makanan lunaknya dan memberinya makan selama waktu makan. Namun, dia gagal menyelamatkan nyawanya. Setelah kematian istrinya, Yuan menolak untuk tinggal bersama putra sulungnya. Yuan ingin hidup sendirian. Dan setelah 10 tahun, dia memutuskan untuk tinggal bersama putra ketiganya. Dalam 10 tahun hidup menyendiri, Yuan menjalani kehidupan seperti seorang pertapa. Yang dia lakukan hanyalah makan, tidur, dan menunggu untuk mati. Ketika seseorang mencapai usia tua, tidak ada yang lebih buruk daripada kehilangan pasangan seumur hidup. Yuan tidak lagi berharap untuk kehidupan yang lebih baik. Awal tahun 2010, keponakan Yuan Yibao, putra saudara perempuannya, datang berkunjung untuk tahun baru. Ia sedih melihat penampilan pamannya dan berusaha menghiburnya. Di sela-sela percakapan, dia tidak sengaja menyebutkan masa lalunya dengan Lidani. Ouyang Luying, menantu perempuan Yuan dengan putra ketiganya, yang mendengar hal ini untuk pertama kalinya, menjadi tersentuh oleh kisah persahabatan kedua orang tua itu.
Ouyang dengan penuh semangat bertanya kepada ayah mertuanya, "Mengapa ayah tidak menulis surat untuknya lagi?" Yuan menjawab, "Saya berusia 80-an. Saya tidak tahu apakah dia masih di sana. Dan semua surat yang saya kirimkan sebelumnya telah dikembalikan." Ouyang mendorongnya untuk mencoba lagi. Kalau-kalau Lidani menerima surat itu kali ini. Yuan Dibao tidak menjawab dan pergi ke kamar tidurnya. Malam itu mereka memperhatikan bahwa lampu kamar tidurnya menyala sepanjang malam. Ketika Ouyang menyadari bahwa orang-orang di Prancis tidak segera mengubah alamat, dia memujuk ayah mertuanya untuk mencoba menulis ke alamat lamanya di Lyon, Prancis. Jadi dia melakukannya. "Saya menulis 5 surat dalam bahasa Cina dan Inggris. Jika Lidani tidak dapat menerimanya, ada harapan tetangga atau kerabat akan mengirimkannya kepadanya." 10 hari kemudian, Lidani di Prancis menerima suratnya. Dia berdiri di halaman, merasakan semua jenis emosi membanjiri dirinya. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Lidani segera menulis surat jawaban tentang keadaan di Prancis. "Saya telah sendirian selama bertahun-tahun, dan sekarang saya pergi ke biara untuk makan siang, dan saya tidak keluar pada sore hari. Ketika saya tidak bisa lagi mengurus diri sendiri, saya akan memilih mati di vihara." Yuan Dibao sangat senang menerima balasan dari Lidani, meskipun dia merasa patah hati setelah mengetahui bahwa Lidani tidak pernah menikah dan memilih untuk mati di biara. Setelah mengetahui hal ini, putra ketiga Yuan dan istrinya mendorong ayah mereka untuk membawa Lidani kembali bersama ke Xiamen. "Ibu telah pergi, apa ayah masih merindukan Guru Dani?" Ketika Lidani mendengar kabar undangan dari Yuan, dia langsung menceritakan kepada seorang pendeta di biara. Pendeta biara menjawab, "Itu semua kehendak Tuhan." Akhirnya menantu perempuan Yuan pergi ke Prancis untuk menjemput Lidani dan membawanya ke Xiamen. Yuan menunggu di bandara dengan 55 mawar di tangannya. Setelah 55 tahun, Lidani dan Yuan Dibao akhirnya bersatu kembali. Kedua sahabat lama itu berpelukan erat dan menangis. Ketika mereka akhirnya memiliki kekuatan untuk berbicara, Lidani berkata, "Kamu belum berubah, semangat bahagiamu masih ada di sini." Dibao menjawab, "Kamu belum berubah, kamu bahkan lebih cantik." Pada 26 September 2010, kedua lansia itu akhirnya menikah. Di usia 83 tahun, Lidani akhirnya mengenakan gaun pengantin dan menikah dengan pria yang paling dicintainya. Kehidupan pernikahan mereka penuh dengan kebahagiaan dan kemesraan. Mereka menentang usia tua mereka dan menghargai setiap saat mereka bersama. Karena gangguan pendengaran, Yuan Dibao harus berbicara di dekat telinga Lidani. Di sisi lain, penglihatan Lidani memburuk karena glukoma. Jadi dia harus memegang tangan Yuan untuk berjalan. Mereka sering berpelukan dan saling mendukung. "Aku adalah matamu. Aku adalah telingamu. Kamu adalah mataku." Saat Lidani bertanya, "Manis, bagaimana perasaanmu saat menciumku?" Yuan Dibao tertawa dan menjawab, "Itu lebih manis dari yang manis. Saya hanya terbawa suasana." Bergandengan tangan, pasangan lansia itu tertawa bersama. Pada Oktober 2017, setelah 7 tahun menikah dengan Lidani, Yuan Dibao meninggal dunia, namun tanpa penyesalan dan sangat bahagia. Setahun kemudian, Lidani mengikuti dan meninggal dunia. Anak-anak Yuan mengubur separuh abu Lidani bersama Yuan Dibao di Tiongkok, dan separuh lainnya diambil oleh kerabatnya di Prancis dan dimakamkan di samping orang tuanya.